Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebagian warga di Klaten telah melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah pada hari Minggu. Ajukan kredit fiktif senilai 4 miliar lebih, 2 pegawai bank BUMN di Brebes ditangkap. Pinjam motor teman malah dijual, Pasutri di Brebes babak belur dihajar massa. Dua pegawai bank BUMN di Brebes terlibat kredit fiktif senilai 4 miliar rupiah. Mencatut nama nasabah, uang kredit fiktif dipakai untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Dua pegawai bank BUMN di Brebes, FIM 32 tahun dan AP 35 tahun ditangkap karena terlibat dalam kredit fiktif dengan nilai 4 miliar rupiah lebih. Awalnya keduanya mengajukan pinjaman kredit dengan meminjam identitas nasabah dengan iming-iming sejumlah uang. Namun pengajuan kredit pertamanya macet dan keduanya kembali mengajukan kredit kedua untuk menutupi kredit pertama. Seluruh kredit fiktif yang diajukan untuk memenuhi kepentingan pribadi keduanya. Dia mengajukan kredit yang proses dan prosedurnya pun sudah tidak sesuai. Dan kemudian setelah pencairan pinjaman ini, itu digunakan oleh kedua tersangka ini. Kemudian untuk menutupi kredit yang sudah macet ini, dia kemudian berupaya juga untuk mencari pinjaman lain dengan persyaratan yang tentunya sangat mudah karena memang dia orang bank BUMN tersebut. Kemudian dia ajukanlah atas nama orang lain untuk menutupi pinjaman yang memang sebelumnya sudah dalam keadaan macet. Akibatnya negara mengalami kerugian 2,75 miliar dari kredit fiktif yang diajukan tersangka AP dan 1,4 miliar rupiah dari tersangka FIM. Kedua pegawai bank BUMN ini ditahan di Lapas Kelas 2B Brebes dan akan disidang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 2 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Puluhan sepeda motor dan sejumlah mobil tanpa dokumen resmi disita saat polisi mencari pelaku penganiayaan bos rental asal Jakarta di Sukolilo Pati. 3 orang ditangkap atas kasus penggelapan kendaraan bodong itu. Satu persatu rumah warga di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo Pati didatangi polisi. Mereka mencari para pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan berujung kematian terhadap bos rental mobil asal Jakarta. Namun pencarian itu tak membuahkan hasil, sebab sebagian besar warga yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tak ada di rumah. Selain mencari para tersangka, polisi juga menyita 33 motor dan 6 mobil tanpa dokumen resmi. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim Polresta Pati. Kebanyakan yang kami amankan dari kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang resmi. Untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pati maupun penyidik dari Polda Jawa Tengah. Polisi menduga Sukolilo jadi tempat penadaan kendaraan tak resmi berdasarkan dari temuan puluhan kendaraan bodong di wilayah itu. Kemungkinan besar Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang diduga awal sebagai kecamatan yang ada kelompok yang melakukan pengumpulan kendaraan bermotor tidak resmi, bisa dikategorikan penada. Akan tetapi ada beberapa titik juga yang menjadi sasaran kita melakukan kegiatan didik terhadap beberapa kendaraan bermotor yang memang tidak resmi. Dari penyitaan 33 motor dan 6 mobil tanpa dokumen resmi, polisi menangkap 3 tersangka yang merupakan warga Pati tetapi dari 3 desa berbeda. Polisi memastikan 3 tersangka itu bukanlah pelaku pengeroyokan bos rental. Ketiga orang itu diduga masuk dalam sindikat jual beli kendaraan bodong atau lengek yang terhubung dengan pengungkapan pada tahun 2023.
33 sepeda motor dan 6 kendaraan roda 4 dan 3 yang kami amankan dari 3 TKP. 1 Desa Sukolilo, 2 Tampak Rejo dan 1 lagi Kerangkir. Dan diamankan dan dilakukan pendalaman pemeriksaan sampai saat ini. Dan itu kita lakukan penangkapan dari yang namanya Lengek Squad. Nah, sehingga ini adalah operasi yang kedua kita lakukan. Sementara terkait tersangka pengeroyokan bos rental bersama 3 rekannya di Sukolilo Pati terus digali. Polisi menghimbau warga untuk tidak menyembunyikan para tersangka karena bisa terjerat hukum. Kami himbau kepada masyarakat bila mana pelaku atau pelaku ini kami kejar kemudian disembunyikan, bagi warga masyarakat yang menyembunyikan, menghilangkan bisa kena sanksi pidana, menghalang-halangi penyidikan. Sehingga ini kami himbau jangan sampai yang menyimpan, menyembunyikan, tidak memberikan keterangan kepada kepolisian bisa dikenakan sanksi pidana. Di akhir 2023, Polda Jawa Tengah mengungkap penggelapan 20 kendaraan oleh kelompok sindikat perdagangan yang menamakan dirinya sebagai Lengek Squad Pati. Arif Nur Agus Hermanto melaporkan dari Pati dan Kota Semarang. Sementara itu, tersangka penganiayaan bos rental asal Jakarta bertambah 6 orang. Hingga kini, total tersangka menjadi 10 orang. Hal itu disampaikan Kapolda Sabtu lalu di Gedung Mapolda Jawa Tengah. Ke-6 tersangka baru memiliki peran masing-masing dalam penganiayaan bos rental asal Jakarta di Sukolilo Pati. Kini, total tersangka menjadi 10 orang. Mereka diperiksa untuk mengungkap tersangka lainnya. Kapolda menegaskan telah mengantongi nama lain tetapi mereka masih buron. Para pelaku diperingatkan untuk menyerahkan diri dalam waktu 1 pekan ke depan. Satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik keraknya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan lakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Sepasang suami istri di Brebes babak belur dihajar massa. Keduanya tertangkap mencuri motor temannya lalu dijual ke penadah. Pasangan suami istri di Brebes diamuk massa. Mereka tertangkap mencuri motor temannya sendiri di Desa Kluwut, Kecamatan Bulukamba pada Sabtu sore lalu. Saat itu salah satu pelaku, Usuk Mulyana, meminjam motor ke orang tua temannya dengan alasan mengantar istrinya Fitri. Namun motor itu tak dikembalikan, malah dijual oleh tersangka. Hal itu memicu kemarahan warga. Saya pinjam, Pak. Pinjam, terus habis pinjam? Ya saya nggak kembali. Dikembali, dijual ya? Iya, Pak. Itu minjamnya sama siapa? Teman? Sama teman, orang tuanya teman saya, Pak. Pura-puranya untuk apa alasannya? Buat ngantar istri, Pak. Buat ngantar istri, tapi ternyata dijual. Iya. Udah berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Tak hanya sekali, aksi pasutri ini ternyata sudah dilakukan hingga 4 kali di 2 daerah berbeda, di Bulukamba dan Tanjung. Motor yang mereka incar adalah milik orang yang mereka kenal. Dengan modus meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan membeli nasi bungkus, kemudian tidak dikembalikan, akan tetapi oleh pelaku dijual kepada orang lain seharga 1.300.000. Hasil pemeriksaan sendiri, Mas, dia sudah berapa kali melakukan aksi seperti ini? Untuk dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku melakukan aksi tersebut atau perbuatan tersebut sebanyak 4 kali. 3 TKP di wilayah hukum Polsek Bulakamba dan 1 TKP di Polsek Tanjung.
Polisi kini mencari keberadaan 4 motor yang dijual pelaku. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Mapolsek Pulukamba dengan ancaman 4 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes.